Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini anak-anak berjumpa dengan Bu Cida. Tidak terasa sudah berganti tahun ya. Semoga di semester ini kita menjadi yang lebih baik. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Apakah kamu masih mengingat tentang cuaca? Nah, ingat enggak? Pada pelajaran yang sudah-sudah, kita sudah belajar tentang pengertian cuaca dan jenis-jenis cuaca di Indonesia. Ada cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Hari ini kita akan bermain kumpul kata. Apa itu kumpul kata? Permainan kumpul kata itu adalah kita mengumpulkan kata yang berhubungan dengan suatu kata. Nah, kata di sini adalah cuaca. Kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Anak-anak bisa menggarisnya di buku tema, kemudian untuk kata-kata acaknya anak-anak bisa membuat di kertas origami. Perhatikan video berikut ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain kumpul kata. Nah, materi ini ada di buku paket halaman 26 ya anak-anak. Anak-anak bisa membukanya terlebih dahulu. Nah, dalam permainan ini yang anak-anak butuhkan adalah kertas warna-warni atau kertas lipat, lem, gunting, pulpen, dan penggaris. Nah, kita buat seperti ini. Anak-anak bisa membuatnya di buku tulis masing-masing ya. Nah, untuk kertasnya kita tulis sesuai dengan yang ada dalam buku paket ya. Setelah ditulis semua, nanti tinggal kita tempel-tempel pada kotak-kotak yang sudah kita gambar. Kata-kata ini berhubungan dengan cuaca. Contohnya adalah cuaca itu ada 4 macam. Nah, kita taruh saja di sini kata apa saja. Nah, agar lebih cantik kita buat warna-warni seperti ini ya. Cuaca itu ada 4. Nah, ada hujan, cerah, mendung, dan berawan. Kita tempel menggunakan lem ya. Nah, setelah kita tempel seperti ini ya, kita cari kata-kata yang lain yang berhubungan dengan cuaca. Ada apa saja? Ada pohon, langit, ada banyak. Nah, kita cari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa mencari kata-kata yang lain. Buat seperti ini di buku tugas saja ya, di buku tema, agar tidak terselip dan lebih mudah untuk belajar lagi kalau mau diulang. Bagaimana? Mudah kan? Setelah kita belajar mengumpulkan kata, ayo kita buat kesimpulan tentang pemahamanmu terhadap cuaca. Kita kerjakan bersama-sama. Jadi, kita sudah belajar tentang cuaca. Kita ingat-ingat lagi, apa itu cuaca?
Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu yang tertentu. Di Indonesia ada 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Saat cerah terasa panas, saat berawan terasa sejuk, dan saat mendung dan hujan terasa dingin. Seperti itu ya. Ini tentang cuaca. Nah, sekarang kita masuk di materi yang selanjutnya, yaitu tentang makanan dan minuman khas suatu daerah. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Jadi, daerah asal mereka itu berasal dari daerah orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat hujan? Kira-kira apa ya? Sebelumnya kamu harus mengetahui dulu makanan khas dan minuman khas dari daerahmu dan daerah-daerah lain di Indonesia. Yuk kita buat datanya. Nah, di sini Bu Guru sudah punya data. Nomor 1 tadi adalah daerah asal Siti, yaitu Padang. Makanan atau minuman khasnya adalah rendang. Di mana kamu bisa membeli rendang ini? Kamu bisa membeli di warung makan Padang, itu pasti ada rendang. Yang kedua ada dari Bali. Bali adalah daerah asal Dayu. Bali ini mempunyai makanan atau minuman khas, yaitu sate lilit. Pernahkah anak-anak melihat atau merasakannya? Yang nomor 3 ada Magelang, yaitu kota kita tercinta. Magelang mempunyai makanan khas gedhog dan tahu kupat. Yang keempat adalah Yogyakarta, mempunyai makanan atau minuman khas yaitu gudeg, bakpia, dan wedang uwo. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Yang nomor 5 adalah Purworejo dengan minuman khas dawet ireng. Di Jakarta, makanan khasnya adalah kerak telur. Di Bandung, makanan khasnya adalah peyem dan batagor. Yang selanjutnya, Cirebon, makanan khasnya adalah cendol. Dari Sumatera Utara, makanan khasnya bika Ambon. Dari Sumatera Selatan, makanan khasnya empek-empek. Dari Makassar ada es pisang ijo. Dari Kalimantan Selatan ada soto Banjar. Dari Maluku ada papeda. Di Papua juga ada papeda dan kue lontar. Ini semua adalah makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum Bu Guru sebutkan. Apakah anak-anak tahu? Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam. Sudah bisa anak-anak lihat pada data tersebut ya. Makanan tersebut dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk semua ini, yaitu bersyukur untuk beragam suku bangsa, beragam budaya,
serta beragam jenis makanan dan minuman. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar untuk menirukan gerakan kapal terbang atau pesawat. Ini sudah dipelajari di kelas 1 dan 2 ya. Sebelum menirukannya, anak-anak bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa harus melakukan pemanasan? Agar tubuh lebih siap untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, pemanasan ini bisa dilakukan dengan senam ringan. Contohnya, anak-anak bisa melakukan senam dengan iringan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Ulangi selama beberapa kali. Nah, gerakan menirukan kapal terbang atau pesawat ini berguna untuk mengatur keseimbangan agar tubuh kita lebih seimbang ya. Kamu dapat menirukan gerakannya dengan seimbang. Kamu tidak akan mudah jatuh. Berikut langkah-langkah menirukan kapal terbang. Yang pertama adalah kamu harus berdiri dengan tegap dengan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Ingat, diangkat lurus ya. Lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. Lakukan dengan kaki yang berbeda. Nah, silahkan anak-anak praktekkan di rumah. Kemudian catat pada detik keberapa kamu berhasil melakukan gerakan ini. Kirim fotonya kepada gurumu masing-masing. Nah, sepertinya materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa belajar sungguh-sungguh dan tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian dari Bu Guru, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyimak video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.